Minasan konnichiwa, what up, apa kabar semua? Semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kita sukses selalu, sehat sentosa. Baiklah, hari ini without further ado kita akan membahas tentang timnas umur 17 yang kemarin dikalahkan dengan telak 6-0 oleh Korea Utara, dan isu pencurian umur, apa itu betul apa enggak kita bahas, dan Uzbekistan membuktikan itu no fucking big problem. Oke, Uzbekistan membantai malam tadi, saya baru bangun, mata saya agak bengkak sedikit ini. Uzbekistan bantai Korut 3-0. Nggak peduli mereka, karena Uzbekistan ini seperti yang saya ucapkan sebelumnya di video preview Indonesia melawan Korut, sebelum Indonesia melawan Korut, saya justru akan menganggap Uzbekistan adalah tim terbaik di turnamen umur 17 ini. Dan saya yakin insya Allah mereka akan juara. Dan buktinya mulai terlihat satu persatu. Korea Utara yang begitu dominan, yang begitu perkasa, membantai dan mempermalukan timnas umur 17 kita 6-0, tak berdaya di depan Uzbekistan. Baiklah, kita akan membahas beberapa hal setelah pembantaian tersebut yang harus kita terima dan pelajari. Banyak sekali hikmah yang harus kita ambil. Nanti kita putar video Uzbekistan bantai Korut ini ya, 3-0. Banyak sekali sebagai supporter Indonesia di Jepang, saya terbiasa menonton kompetisi yang adil, modern di sini, tanpa banyak excuses alias alasan. Kenapa? Karena hanya loser alias pecundang yang bila kalah selalu mencari alasan, bukannya menyalahkan diri sendiri, mencoba untuk memperbaiki kekurangannya, malah dia sibuk mencari alasan, sehingga dia tidak akan pernah berkembang dan selalu akan menjadi pecundang. Oke? Itu jangan sempat terjadi dengan timnas umur 17 kita, ya. Lewat fase grup dengan sempurna, juara grup, itu terbukti. Lawan-lawan kita yang tertangguh, yang paling tangguh Korea Selatan, mereka dikalahkan beberapa kali imbang dengan tim lain, dan ini mereka kalah oleh Arab Saudi dan mereka tidak masuk final, ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong grup kita itu termasuk mudah, ada betulnya, ya. Terus ada hikmah yang harus pesan saya pribadi ya buat timnas Indonesia, semoga ada yang upload yang share. Pertama itu kesalahan kita, taktik kita udah dibaca. Jadi taktik turunan Sintayong STY itu dihancurkan oleh pelatih Korea. Kita bertahan dan menyerang, dan itu dibaca dengan baik cara menghancurkan. Sebenarnya itu udah terlihat dari awal waktu kita ketemu dengan Korea Selatan, kita udah babak belur diserang sebenarnya. Sayang aja Korea Selatan ini penyelesaian akhirnya nggak bagus. Terakhir dengan Afghanistan lapis 2 kita, itu kita banyak sekali Afghanistan nyerang. Seharusnya kita udah belajar dari awal. Kenapa? Ya. Kenapa itu begitu mudahnya diserang? Bertahan, tapi jangan sempat lawan seperti melawan Korea itu sebebas-bebasnya dari angle mana, arah mana mereka mau nyerang. Nggak ada tekanan. Apalagi menit kedua, pemain kita itu mentalnya habis sudah, kayaknya takut duel. Nggak ada pressure. Sebebas-bebasnya pemain Korea Utara itu hingga 4-0 lagi datang kan. Itu jelas. Di samping keberhasilan kita ini justru kita harus berterima kasih dengan Korea Utara ini. Kenapa? Karena dia menunjukkan level kita itu sebenarnya di mana. Mental pemain kita itu sebenarnya di mana. Taktik pelatih kita itu sebenarnya sejauh mana. Korea Utara yang ngasih kita jawaban yang jujur. Jawaban jujur itu kadang pahit. Oh, tentang mereka curi umur itu ini ya, mungkin lah. Karena sebelum ini sebenarnya Korea Selatan pernah ngomong, taruhlah 3 orang curi umur. Itu ketemu Uzbekistan ini mereka nggak berdaya.
Uzbekistan bantai mereka 3-0. Mau alasan apa kita sekarang? Mau alasan apa? Kalau dia bantai lagi Uzbekistan 6-0, 5-0, wajarlah kita ngomong pantas. Memang mereka curi umur, fisik mereka taruhlah mereka curi umur. Karena Korea Selatan udah kasih tahu sebelumnya sama media Jepang, taruhlah 3 orang mereka curi umur. Ya janganlah sempat kalah 6-0 kan. Itu pertahanan kita buruk sekali waktu apalagi babak kedua. Nggak ada tekanan, nggak ada duel itu, nggak ada pressure-pressure. Kayak seolah-olah takut duel itu pemain kita. Dengan pemain Korea Utara yang masih Asia aja kita begitu, apalagi nanti ketemu pemain-pemain Eropa di umur 17. Umur 17 mereka 180 itu udah biasa pemain Eropa, pemain Amerika Latin. Ini warning menurut saya, kita terima kasih sekali. Gak usah banyak-banyak alasan curi umur. Uzbekistan tuh bantai. Dia bantai itu Korea semalam 3-0. Mau curi umur kayak mau apa gak peduli mereka. Itu yang namanya tim kesatria, tim juara. Gak banyak alasan. Mau gajah kayak kalau udah masuk Piala Dunia, ya pesan timnas itu udah gak ada lagi alasan pemain fisik kecil, gak ada. Kita butuh punya 5 bulan untuk memperbaikinya. Kalau memang kurang fisik apa? Ke dalam skuad kita itu parah sekali. Umur 17 itu. Buktinya lapis 2 main lawan Afghanistan ngos-ngosan kan? Untung aja masuk si Goli sama itu. Alberto, makanya gol-gol menit-menit akhir. Stamina bagus, fisik bagus. Kalau nggak ada keberanian duel, body charge terus menerus, karena sepak bola ini ya full body contact, ya nggak bisa juga kita menang. Ya, ini pesan Uzbekistan yang buktikan mereka bantai itu Korea Utara. Inilah tim juara ya sebenarnya. Uzbekistan ini menurut saya lengkap, fisik oke, stamina, skill, juga pelatih mereka pintar. Jadi Coach Nova juga harus banyak-banyak pakai taktik. Kalau taktikmu udah dibaca ya harus gimana begitu kan, itu kan udah terbaca sekali dengan Korea Utara. Pantasan dia pilih pemain milih Indonesia. 6-0 itu memalukan loh. Terus ada lagi yang ngomong, saya baca komen di medsos, Coach Nova tidak perlu meminta maaf atas kekalahan karena sudah lolos Piala Dunia. Menurut saya kalau sebagai coach sejati, ya kekalahan antara Piala Dunia dengan kalah dengan Korut itu bedalah apanya, porsinya. Piala Dunia kita syukuri lolos, alhamdulillah. Kalah dengan Korut itu memalukan. Harus minta maaf. Pemain Indonesia juga harus merasa bersalah, harus mempelajari kekurangannya. Kalau nggak berkembang. Kalau kekalahan dengan Korea dianggap biasa aja, terus mereka nggak mau berubah, wah itu berbahaya. Biasakan diri, nanti di Piala Dunia kita dibantai orang di atas 6-5. Kalau nggak belajar dari kesalahan dari Korea Utara ini, banyak sekali taktik salah. Banyak yang salah semua, pemain, taktik, semua. Dan itu harus kita ambil hikmahnya. Untung kita masih ada waktu untuk menghadapi Piala Dunia, ya. Jadi ini baiklah kita akan lihatkan ini video ini, semoga nggak disensor aja ini. Uzbekistan bantai Korea Utara yang katanya curi umur, mau apa, no problem bagi Uzbekistan, mereka bantai. Gol pertama. Kelihatan Korea Utara nggak peduli fisik. Pemain Uzbekistan juga bagus, lihat ini, tinggi-tinggi juga mereka itu. Rebound masuk, sempat diblok pertama. Arim Beto sempat diblok oleh goalkeepernya Korea Utara. Ini mana peduli, mau kelihatan fisik mereka
Uzbekistan di atas Korea Utara malah. Perhatikan itu golnya. Ini standar Piala Dunia kalau mau kepala Piala Dunia. Terbalik, Korea Utara ini seperti pemain timnas kita pas ketemu Uzbekistan. Lihat tinggi pemain Uzbekistan itu, berapa tingginya itu, speednya, skillnya, kontrol bolanya, perhatikan. Ini gol ketiga ini. Bagus sekali pemainnya, opor, cutback, Jadi itu saja udah kita perhatikan, nggak ada alasan itu. Timnas Indonesia harus berbenah banyak. Mulai dari pemain, pelatih untuk menghadapi Piala Dunia. Kalau enggak, jangan terkejut kita jadi sarangnya gol tim-tim lain nanti. Kenapa? Karena setiap tim akan bertemu Timnas Indonesia akan mempelajari cara Korea Utara membantai kita 6-0. Itu biasa aja, mereka akan meniru tersebut. Ya, semua harus berbenah, nggak usah euforia karena tantangan sebenarnya Piala Dunia. Untung kita punya 5 bulan lagi untuk berbenah. Begitu saja dari Tokyo, besarkan ototmu timnas begini. Ya, body tubuhmu, perhatikan lawan-lawan di Piala Dunia ini. Uzbekistan ini menurut saya tim Asia yang pantas di Piala Dunia. Itu memang Uzbekistan. Ini mereka final dengan Arab Saudi. Saya bukan mendahului, saya yakin Uzbekistan juara. Mereka akan mudah ngalahin Arab Saudi. Kecuali ada error-error apalah ya. Tapi secara teknikal, secara berdasarkan pertandingan yang telah mereka lewati, Uzbekistan ini tim yang lengkap menurut saya. Dari fisik, teknik, skill mereka, kerjasama mereka, pelatih mereka, lengkap untuk jadi juara. Begitu saja. Thank you for watching. Terima kasih, ini saya mau ucapkan terima kasih bagi ada satu orang yang setiap video saya upload, dia yang pertama memberikan thumbs up, jempol. Siapapun itu saya ucapkan terima kasih. I do appreciate, man. Thank you. Yang subscribe juga thank you. Bye-bye. See you next time.